في السماوات وما في الأرض يوم الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wa jan, sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang ulun hormati dan ulun cintai para jamaah pengajian Masjid Darul Muhajirin
Alhamdulillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini kembali dapat berhadir dalam acara mudzakarah ilmu-ilmu warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Segala urusan-urusan kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kelak di akhirat kita terkumpul bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Serap. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Darul Muhajirin, keberkahan, berkah sering kita mengatakan mudah-mudahan berberkah. Nah, berkah inilah dijadikan seseorang tujuan hidup. Kalau orang sudah berberkah, maka akan bahagia orang itu. Kadang di pesantren kita dipesani oleh guru-guru mudah-mudahan dapat barokah. Itu di pesantren. Juga orang tua kita biasaan ketika menasihati kita mudah-mudahan dapat ilmu yang berbarokah. Bukan mudah-mudahan pintar. Kalau pintar tapi kada berbarokah maka akan membawa malapetaka ilmu itu. Makanya barakah ini sangat penting. Makanya mudah-mudahan barakah, sampai pernah ada seorang yang pernah sampaikan dulu, ada seseorang yang mau sekolah ke Hadratul Maut di Tarim. Maka ditanya oleh seorang habaib di sana, "Engkau ke sini mau apa?" Maka dijawab oleh pelajar ini, "Saya mau mencari ilmu." Apa kata Habib? Antum pulang saja. Pulang ke Indonesia. Di Indonesia itu lengkap ilmunya, banyak ilmunya, banyak orang alim, banyak orang-orang saleh. Pulang saja Indonesia kalau mau mencari ilmu. Diam aja. Kembali ke tempat mungkin ada asrama orang-orang Indonesia. Ditanya, "Kenapa tidak dapat izin sekolah di Tarim?" Karena ketika ditanya, "Kamu ke sini untuk apa?" "Mencari ilmu." Maka disuruh pulang karena di Indonesia itu padangnya ilmu. Nah, maka temannya ini mengatakan jangan seperti itu. Nanti kalau ditanya, antum jawab aja mencari barokah. Maka datang lagi menemui Habib ini mau masuk ke pondok itu. Jadi gimana? Kamu mau sini belajar untuk apa? Mencari barokah, wahai Habib. Nah gitu, ya masuk kamu belajar. Kalau ilmu Indonesia lengkap kata Habib. Kita lengkap di Indonesia ini. Bahkan kata wakil pengasuh kami, sebenarnya kalau di pondok kita itu aja katanya kadang mengalahkan dengan yang di luar sana. Tapi beda pamornya. Pamor beda. Oh ini lulusan ini, lain kan. Dulu bahwasanya satu pondok, sekarang hadirilah majelis taklim tiap malam ini lulusan ini. Kada ada ingat lagi pondoknya dulu. Kada ingat lagi dulu. Makanya ujar ulun semalam dilanggar. Jangan kada ingat guru pian mengaji dulu siapa. Dulu yang melajari kita yang mengaji a, ba, ta, sa, ja sampai bismillahirrahmanirrahim, ingat guru itu. Muliakan ya. Walaupun nanti misalnya ada datang guru yang habaib kah, guru-guru besar kah, silakan takzimkan, muliakan. Tapi jangan lupa guru yang pernah mengajari kita bisa sholat, bisa mengaji, itu diangkat. Itulah nanti yang akan membawa kita. Nah, itu kadang kita ingat lagi tuh, siapalah guru ngaji semalam ya. Nah, kalau ulun ingat, catat tuh mulai SD, gurunya ini. Kalau ada rezeki bulik datangi.
SD siapa guru ngaji. Kalau guru ngaji itu banyak. Makanya ulun belajar no Ustaz Abdullah Fatihah seperti ini. Kena ke Pak Haris beda lagi tuh. Kurang nih Pak Haris. Padahal Ustaz Abdullah ini sudah qori yang nasional nih. Belajar sinilah, itulah ilmu. Ya, kalau kita banyak belajar ke sini karena berbeda-beda. Kayak Fatihah aja, lulus sudah di sana. Nanti bawa aja ke guru mana, ini kurang ini aja. Nah, ilmu itu luar. Jadi yang penting barokah. Nah, barokah. Nah, sebenarnya di Indonesia itu lengkap, di Banjar kah, di Jawa kah, ilmu agama itu lengkap. Makanya pernah sampai Nabi kan membawa doa yang ketika orang pengantin ada orang nikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Kan doa kita bila ada orang kawin kan, anak kawin lagi itu. Jadi bila ada orang kawin atau nikah, kita doakan kan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bil khair, boleh. Nah, itu kata-kata laka alaika tuh beda maknanya. Kalau laka itu nya bersifat yang nyaman-nyaman. Kalau alaika bersifat yang kada nyaman, sakit-sakit. Nah, disitulah Nabi mengajarkan kita bahwasanya barokah itu tidak mesti yang nyaman. Yang tidak nyaman pun bisa barokah. Yang mana contohnya, mohon maaf, ada seorang anggota dewan misalnya, nyaman. Kalau anggota dewan tuh gajinya berapa tuh? Tahu lebih Ustaz? Dengar-dengar tuh di atas 1 juta gaji dewan. Nah, 30 kah? Oh, kenal juga. Nyaman tuh anggota dewan. Tapi ketika dia jadi dewan, sekalinya tertangkap polisi atau tangkap KPK karena ini. Barokah lainnya tuh barokah. Kenapa barokah? Jadi ini kada tagawi lagi yang mengambil atau yang korupsi itu. Nah, sebenarnya apa? Ini alaika gunanya. Jadi barokah itu kata Nabi bukan yang nyaman. Oh, bila nyaman itu itu orang tuh dapat barokah terus. Kada mesti. Yang sakit, misalnya kita sakit nih. Kita dapat nih karena sakit akhirnya tidak bisa ke masjid beberapa hari. Nah, ini barokah juga. Kenapa? Mungkin ya Tuhan, ini barokah jangan tani full dari pagi sampai sore full kita kerja yang berat-berat, badan kita ini untuk istirahat juga ada. Makanya diistirahatkan Tuhan dulu sakit. Nah, itu sebenarnya itu barokah juga. Nah, jadi tidak mesti banyak duit hanya barokah. Misalnya banyak ini barokah. Yang sakit pun atau misalnya yang tadi anggota dewan tertangkap polisi itu barokah sebenarnya. Artinya ini kada mana lagi. Pencuri misalnya tertangkap polisi barokah juga. Kenapa? Nah, mudah-mudahan artinya ini kada mencuri lagi di penjara sudah. Nah, jadi itu gunanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Nah, kalau kita kada nih apalah maksudnya, artinya mungkin barokah aja, sebenarnya itu beda kegunaan laka dan alaika. Kalau laka itu berarti bila yang nyaman, kita nyaman terus alhamdulillah Allah berikan barokah. Kadang ada ditimpa sakit, barokah juga. Artinya oh mungkin nih aku nih full sibuk banget nih, keringat lagi apa-apa. Artinya diistirahatkan Tuhan. Artinya nih badan kita nih masih perlu istirahat, barokahnya. Nah, itulah tujuan kita. Jadi mudah-mudahan di sini pun juga kita berharap barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sudah dapat barokah tuh ujar ulama, kata ulama, kadang alih dah pokoknya di rumah tangga barokah nyaman tuh, kada ribut terus. Di tetangga ulun bang sana ujar ketua, oh kayak gempa bumi itu Jidin, kan rumah Sidin di atas, ada orang sewaan di bawah, kayak gempa bumi Ustaz kenapa orangnya kayak pokoknya kayak melakup tuh bahasa Banjar lah apa ya, pokoknya bobo nih dinding sewaan nih pokoknya rame lah. Ini artinya dua laki bini. Akhirnya apa? Katamu ampun sewaan Ustaz apanya? Kabur Ustaz yang menyewa rumah, kenapa? Tahu juga stres aja.
Oh iya kah? Pantas saja ketua ada berkisah. Gempa bumi di bawah. Yang anunya Ustaz tanya apa? 8 bulan gak ada bayar aja. Bah, 8 bulan. Luar biasa, petong rumah juga kan kadang menagih. Tagih aja loh Bapak. Nah, ayo nih waktunya sudah bayar. Tapi kalau bayar ya beri kesempatan. Nah, kemudian di harta kita barokah, nyaman, dia. Anak kita barokah dan kampung kita misalnya aman aja kada tapi ribut berarti barokah juga. Barokah kalau ribut harus sekampungan tuh berarti ada apa di kampung itu. Nah, tapi alhamdulillah di antara yang mengundang barokah Allah di kampung itu ada pengajian, ada masjid, ada orang belajaran, itu di antaranya. Hanya ulun sampaikan semalam orang yang hadir majelis ada riya dapat pahala seperti orang yang ikhlas. Nah, ini gunanya kiasan daripada kita berjamaah. Berjamaah kita saf pertama kada ada yang khusyuknya dilihat Tuhan, saf kedua kada ada yang khusyuknya lihat pulang, saf ketiga kada ada khusyuk semua dilihat imamnya sama imamnya juga. Nah, apakah dipikirkan misalnya kan imamnya, maka dilihat Allah Subhanahu wa taala jamaahnya. Nah, ini diangkat Allah Subhanahu wa taala. Sama kita juga pengajian, ada yang ini, ada ini, niatnya tetap sama, dapat lahumul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, dapatkan juga pahala dan tidak akan celaka. Kan untung benar orang yang berjamaah. Makan kalau bisa juga berjamaah. Artinya makan berjamaah itu mumpung kita sekeluarga atau kumpul, ayo kita makanan. Misalnya dia anak enak aja kalau bisa diajak belajar berjamaah. Karena berjamaah itu barokahnya ganal, walaupun terong aja tuh udah kada iwakan barokah nyaman ya. Coba seurangan iwak karing bian. Ikan asin tuh nabian makan. Lelep. Ikan asin makan saurangan bian. Coba aja beda dengan yang walaupun ikan asin tapi ada keluarga di situ. Lahap yang bisa bertambah. Nah, itulah artinya barokah. Kulu bijamaah aja, makan berjamaah. Jadi mumpung misalnya ada keluarga, bawa makanan sini minum kopi, ayo minum kopi. Nah, pada secangkir aja tuh rasa nyaman. Karena dibuat terus kopi pula bukan sampai 3 cangkir ada bulik-buliknya. Barokah artinya itu kita hidup kita cari barokah. Kalau bisa tadi dilatih di keluarga kita baunya. Kalau ulun aja pribadi kaina aja makan. Kalau kaina ujar ulun kada ulun masak akan mau kada mau anak melatihnya supaya kita berkumpul. Ujar ulun ini tinggal 5 bulan aja lagi kita kumpul. Kaina udah out. Artinya sudah sekolah mondok di luar, mumpung sini ayo makan kita bawa supaya berjamaah. Mumpung lockdown, lewat lockdown ini ngalih juga berjamaah awan keluarga luar biasa. Nah itu insyaallah tuh nyaman biar. Ulun di pondok itu cuma terong aja. Nah masak awan ini khusus masak, ini khusus masak terong kada biwakan. Nah yang betalam itu nah mungkin saudara Abdullah pernah merasakan betalam nah udah ada yang berapa orang 1, 2, 3, 6, 7 kadang. Makan lahap pian, cuma makan nasi terong aja di pondok. Oh lahapnya luar biasa. Bertambah tuh gini, anak ampun kawan tuh diambil juga. Artinya nyamannya tuh makan berjamaah. Minumnya apa? Drijin yang 5 liter itu nah. Habis dikompak, nah pondok tuh nah kompak, nah sekung naik antar. Wah langsung minum, kan ada sakit parut ya makannya kan itu letih aman-aman aja orang pondokan. Nah artinya barokah makan berjamaah. Makanya kadang dilatih bila ada acara ganal, kadang orang rasa jijik itu makan betalam itu kan kada terbiasa. Kita di Indonesia ini kada terbiasa, kalau di Arab kan sudah terbiasa tuh. Nah padahal nyaman tuh pian. Yang alihnya itu hendak mengambil iwak tuh kita habisnya sangat itu ngalih tuh. Itu aja Pak ada sangalihnya pun seorang sudah habis kan hendak mengambil kawan tuh kayak apa caranya tuh. Kambingnya dah nyaman tuh makan berkah.
Nah itu nih selingan. Jadi harapan kita apapun yang kita gawi mudah-mudahan barokah. Kemudian kita lanjutkan, kemarin sudah penjelasan memulai tentang bagaimana cara kita belajar untuk ingat dalam sembahyang. Nah, penjelasan mengenai makna-makna batin yang menyempurnakan hidupnya sholat, ketahuilah bahwa makna-makna ini banyak ungkapan-ungkapan tentangnya. Tetapi musannif menghimpunkan akan dia oleh 6 kalimat secara jumlah. Jadi pengarang ini Imam Ghazali menghimpunkan 6 caranya. Pertama ada hadir hati. Kedua bagaimana pemahaman. Yang ketiga bagaimana penggunaan, pengagungan, bagaimana kita pengagungan. Kemudian haibah, harapan, dan rasa malu. Rasa malu. Nah, jadi kalau kita nih ada rasa di dalam hati itu tak terbentik aja orang tuh, tak tersirat rasa malu tuh karena apakah mungkin ibadah kita kurang. Nah berarti ini ayo tunjukkan dalam zahir kita. Nah ini sebenarnya nih sesuatu Allah menunjukkan untuk kita bagus. Jadi dalam hati sayangnya akulah tadi gak ada umpat berjamaah. Nah itu Allah tuh sebenarnya membukakan kita nih. Ayo sudah ya Tuhan tuh aku sudah membukakan ya. Kadang kita ada rasa malu dalam hati kita. Sayangnya lah rasa supan dalam hatinya, malu ini kan terasa masing-masing. Berarti kita ayo buktikan dalam kita kerjakan apa yang sesuai yang berkaitan dengan yang malunya kita tadi. Misalnya kita malunya lah aku asa kurang benar ilmu nih, apakah ada menuntut tadi lah. Padahal sempat haji bang aku ibaratnya makan malam tuh kau haji sempat ditunda bahasanya. Atau menghadang tamu soalnya tamunya kada datang, baca ke umpat aku tadi pengajian. Nah itu ditimbulkan kata ulama orang ahli hikmah bahwasanya kerjakan zahirnya itu dalamnya, maka zahirnya maka kita praktikkan malu tadi, karena itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita bagus. Kadang kita masing-masing kita akan merasakan itu malu kenapakah beda nanti malu sayangnya lah orang berbini lagi aku kada tuh lain lagi tuh lain malunya lagi tuh untuk kehendakan aja malu cukup aja tadi bilang nih guru kami yang ceramah di Langgar itu garing artinya tinggal tulang aja sidin lagi paru-paru aja paru kemudian karakawaba duduk lagi udah baru napas karena ujar merokok ini wallahu alam kan masing-masingnya ada merokok macam-macam, ada yang merokok, ada ya artinya penyakit lah. Apa yang mau sampaikan? Nah ada yang mengatakan tadi ujar yang bini tadi ini sedikit orang. Setiap hari 3 bungkus di abahnya. Banyak juga 3 bungkus. Nih. Ada mengalahkan Bang Guru sekumpul itu pernah 4 bungkus sehari. Paguruan ulun bukan pernah lagi sehari itu 1 lop merokok. Ada pengasuh yang kelima daripada pondok kami itu, pengasuh yang kelima itu setiap harinya merokok ada habisnya. Kan beda ini merokok kita. Kalau kita mau kan makanya tafsir merokok itu berbeda. Ulun ulama yang mengharamkan pun ada kitabnya, Syarbud Dukhan haramun. Pernah ulun belajar Syarbud Dukhan haramun, mengisap kukus haram. Ada ulun belajar juga. Dan juga ada belajar ulama besar yang memang tidak mengharamkan. Nah di sini kita mengambil kesimpulan. Di mana mereka berpendapat haram itu karena seperti ini. Dia mendapat makruh seperti ini. Nah kalau guru kita itu, kalau tuan guru itu jangan tapi
suuzon kita. Suuzon jangan sampai nih anak sidin pengasuh pesantren, bah sadang aja sudah jangan merokok lagi. Jaga kesehatan bah, jangan merokok. Apa kata sidin? Kalau kada khilaf Syekh Muhammad Salim Ma'ruf, pengasuh kelima kalau salah. Apa sidin? Aku kalau kada merokok, karena setiap hari ini aku melihat orang-orang tuh kayak binatang, ada ini dilihatkan oleh Allah. Kelakuan kita ini terlihat oleh orang mereka yang seperti itu. Kayak guru kita Abil Ahmad itu 1 lop seharinya. Makanya melihat sidin, tuh Ustaz, orang sudah sugih masih aja anak ini ya. Sampai sini itu. Siapa bib itu? Itu bos itu. Oh ya, nggih, karun sebut namanya. Han masih aja ini. Tuh di rumah sidin tuh nya. Hidinnya langsung di rumah pian tuh di lemari rak ketiga ada piring. Dalam piring itu ada cincin. Cincinnya warna merah kelihatan. Makanya jadiin aku hendak khutbah itu lambat hanya turun. Bila khutbah sini melihat khatibnya pindah lagi. Kenapa? Ini khatibnya gawiannya ada baik. Pindah lagi. Coba kita lihat semua itu kosong masjid ini pian bisa melihat kasab semua bisa melihat itu khatibnya. Pindahan nih. Ada baik khatibnya ya. Kosong masjid itu. Nah, jadi itu diantaranya gawian merokok akhirnya makruh, menutupi gawian yang kada baik inilah misalnya anggap makruh, menutupi supaya kada terlihat. Nah, kita kada terlihat kan bila melihat bapak yang berbini lagi kan hal itu. Ustaz misalnya ngamuk bininya. Nah, jadi jangan kita buruk sangka ketika melihat seorang ulama. Tapi kalau seperti kita, tergantung kita yang lagi nafsirkan. Ada yang pakai sisa dan merokok. Yang penting jangan berdebatkan. Ada 2 ulun menemukan. Bahkan semalam tuh waktu belajar di Darussalam ada 5 lagi sidin nyampaikan. Ini ulama besar nih. Jadi ini 5. Ada yang wajib hukumnya berokok. Apabila orang kebiasaan nyetir. Bila nih dengan rokok lah ini nyaman tuh, membawa nyawa banyak. Maka bisa wajib jadi hukum. Nah ini dari sini nih. Kalau itu misalnya bonbon gak ditahan nih, cuma merokok yang tahan. Nah maka disitulah bisa berubah hukum itu. Makanya ujar ulun yang sampaikan dulu fikih itu luas. Jadi habis ulun khutbah terlambat agak khutbahnya 10 menit lah. Akhirnya satu jamaah ini berzuhurnya. Kenapa di gang sebelah tuh dulu takbir Allahu Akbar aja. Akhirnya berjuhurnya. Apa julun berjuhur? Biar kan menghormati tukang khatib yang ada nih julun. Berjuhur lagi. Ada guru karena kita ini takbir di sini dulu takbir sana. Maka bila tak kumpul 1 kilo itu 2 masjid, maka siapa yang takbir berdahulu itu yang diterima. Itu di mana julun? Di kampung. Ini kita kampung lah. Nah, situlah fikih. Maka memang di dalam fikih itu apabila tak kumpul 1 kampung itu 2 masjid, maka yang masjid mana takbir berdahulu, maka disitulah yang terima. Makanya disitulah berlajuan. Kadang kada nyaman juga lakas itu ibaratnya 3 menit habis sudah. Wah, ini panitia kurangi aja deh isinya. Artinya sedang aja 5-7 menit itu sedang udah. Artinya pencerahan lah setiap seminggu sekali pencerahan. Nah, beda nanti apabila ujar ini wakil pengasuh kita kemarin ulun tanya, beda karena nih henai hukum itu kampung. Apabila menjadi Madinah kota berbeda hukum, bisa berubah. Artinya sudah penuh sini bisa di situ mau ulah lagi kada apa-apa, mau anak yang berdahulu siapa kada apa-apa karena sudah menjadi kota. Kita ini sudah kota kita. Kalau misalnya di Bayur, nah bisa jadi itu harus berjarak. Nah jadi ini pengarang ini menghimpunkan 6 macam. Bagaimana supaya kita khusyuk. Pertama itu hadir hati kita. Kemarin sudah disebutkan hadir itu bagaimana apabila sudah kita kawa mengingat
ada ulama mengatakan kemarin tuh sukunul jawarih ma huduril qalbi, tentramnya anggota beserta hadirnya hati. Maka hendaklah kami sebutkan perincian sebagai berikut. Hudur hati kami maksudkan di sini, kata pengarang ini, adalah hati itu kosong dari segala apa yang bercampur padanya. Pokoknya kalau ada lagi pikiran dunia, kalau ada lagi mikiran itu, apalagi misalnya kita membaca alhamdulillah segala puji bagi Allah, tak ingat kita hari kiamat orang sebutkan kemarin itu masih belum hadir hati. Nah, kalau bisa apa yang sesuai dengan yang kita baca. Nah, apalagi kita ingat dunia, ingat dunia, ingat hutang, ingat pekerjaan, ingat dakwah kita. Nah, belum yang disebut hadir hati. Dan bercakap-cakap dengan dia. Maka ilmu tentang perbuatan dan perkataan itu menjadi disertakan dengan keduanya. Jadi apa yang kita baca itu juga dalam hati kita. Masalah kita baca misalnya Allahu Akbar, hari apa jualan itu nih, ini lain tuh kan Allah Maha Besar, maka berbeda. Nah, kadang maunya harus menjadi satu dengan perkataan dengan perbuatan. Jadi nah itu namanya hadir hati. Dan pikiran itu tidak menembus pada selain keduanya. Jadi pikiran kita kalau kemana-mana itu aja. Nah ini masalah hadir hati ini berat banget kita dah. Berat pian. Dan bagi orang-orang yang dibukakan petunjuk oleh Allahnya, makanya ayo berjamaah sudah. Kayak apa aja ayo berjamaah. Pada kalau di masjid misalnya ada uzur, ayo di rumah berjamaah. Karena ngalih kita nak hadir, maka peringatan-peringatan orang yang kada khusyuk itu berat, bahaya. Dalam Al-Quran disebutkan kemarin. Nah, oleh sebab itu mumpung apalagi di sini nyaman imamnya Ustaz Abdullah, azannya kadang mengalahkan juga lawan masjid-masjid lain walaupun di perumahan. Ba'ase lagi, apalagi udah fasilitas nah nyaman benar, kalah di rumah kita tapaluh di rumah kita. Nah, Allahu Akbar, keringatan kipas angin mati pulang lampuhan. Sini nyaman ba'ase itu satu. Apalagi dah fasilitas disediakan untuk apa nyaman kita beribadah. Nah, ada apa-apa kalau ada nih masing-masing itu aja apa sajadah kan. Ini ikut protokol nih. Ini apalagi liburan nih, libur semua. Ada kau berlibur biar ya, isi aja dengan apakah ini kegiatan yang bisa membawa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, manakala pikiran berpaling dari selain dari sesuatu yang ia padanya dan di dalam hatinya ingat kepada sesuatu yang ia padanya serta ia tidak lalai daripada segala sesuatunya, maka telah tercapailah kehadiran hati. Jadi kada ingat apa-apa, pokoknya apa yang dibacanya dalam hatinya itu juga yang diingatnya, maka tercapai sudah hadir hati kita. Bagaimana Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kasih ini pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sudah kita dalam hati masuk dengan apa yang kita baca, sudah masuk bagian daripada hadir hati. Oleh sebab itulah harus tahu diantaranya arti yang kita baca. Arti yang kita baca. Nah satu baris lagi. Tetapi pemahaman bagi makna kalam adalah urusan yang dibalik hadir hati. Barangkali hati itu hadir bersama lafaz namun tidak hadir bersama maknanya, maka mencakup hati terhadap ilmu dengan makna lafaz. Itulah yang kami maksud dengan pemahaman. Jadi kadang ada juga nih guru ulun menyampaikan ketika kita kada kawa mengartikan belum tahu, maka hadirkan apa yang kita baca itu di dalam hati itu juga. Nih kada kau misalnya Ar-Rahmanir Rahim kada tahu artinya Alhamdulillahirabbil alamin, kada tahu kita artinya, maka di dalam hati itu aja Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sama juga termasuk pemahaman. Nah, mungkin itu dulu
Ini tentang pemahaman masih ada 8 baris hadir hati. Jadi intinya terus kita belajar sambil pian, misalnya ada buku, ada Google kan, misalnya Subhana Rabbiyal Azim itu apa artinya, kemudian Allahu Akbar itu apa artinya, Alhamdulillah Rabbil Alamin surah Al-Fatihah sambil pian baca ya di buku-buku atau Al-Quran terjemah artinya oh ini, supaya apa, supaya rasuk yang dibaca dengan yang di dalam. Bagaimana kita artinya berusaha lah, artinya mudah-mudahan salah satu ini tercapai kita, mudah-mudahan kawa salah satu nanti ada yang kawa khusyuk. Maka bila sudah kawa khusyuk lezat lah. Makanya orang-orangnya itu mah asiknya dalam sembahyang tuh orang sudah naik itu. Kita kadang kita sembahyang Allahu Akbar itu gini luar biasa tuh cepat sembahyangnya. Nah, itu pun melebihi pahalanya daripada ibadahnya malaikat Jibril yang 1 rakaat 20 tahun. 2 rakaat 40 tahun. Umat Nabi Muhammad yang kadang lupa, yang kadang lalai sembahyangnya gin kada Tuhan lakas. Allah Akbar, Allah tumaninah dada. Itu sudah melebihi pahala daripada malaikat Jibril yang ibadah. Untungnya kita umat menjadi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dicabut roh kita tetap diakui umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ada barokahnya, manfaatnya. Mudah-mudahan kalau kada paham Allah pahamkan biar ulun juga, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita dan cepat memahami ilmu-ilmu warisannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu kada usah pertanyaan. Waktunya sudah sampai. Minta ridha minta halal. Mudah-mudahan kita panjang umur malam tahun baru. Kalau bisa mengisi habsinya insyaallah, karena di sana mungkin ada acara juga. Kalau ada insyaallah diisi. Artinya di sini pemaulidan, salawatan ya, diisi oleh Guru Haris kalau ada khilaf. Yalah. Wah kada cukup satu aja. Nah, mudah-mudahan mau isi tahun baru. Habis itu hendak mercun lah, tapi duitnya antar ke rumah dulu. Bawa yang bermanfaat, artinya menyumbang pesan makanan gak bermanfaat lah. Orang bacaraan di masjid ini kita sumbang untuk nukar wadai karena bermanfaat itu. Karena kau juga pian berjalanan ditutup di Balikpapan, ditutup itu Manggar, Lemaro, ditutup semua dah. Nah, maka sudah di booking akan orang guru pian sinilah acara julun kada kawa karena ditutup kan, kada kawa acara-acaraan. Nah, cukup di rumah aja sudah malam Jumat atau pulang tahun baru. Nah, lebih afdal beribadah. Kalau hendak berjalan juga silahkan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyat abdani wa shifa'a wa nuril absari wa dhi'i wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ikhlas bi talabil ilmi wa nasri wa jami' ta'ad wal biyadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Insyaallah la haula